Selamat siang saudaraku, shalom semuanya, dan biarlah hari ini, siang ini kita mau bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan hari ini untuk kita bisa hidup, dan Tuhan memberi kita kesempatan untuk sekali lagi bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan mari saat ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah habis. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Katakan syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi. Katakan kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat. Baik, sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur padamu Yesus, syukur. Kami mau bersyukur Tuhan hanya padamu Yesus. Kami yang lemah membutuhkan Engkau, kami yang miskin membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang baik Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allahku yang hidup, karena kehidupan Engkau telah beri kepada kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan kami, yang mungkin tidak selalu baik, tapi kami mau belajar Tuhan untuk selalu mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah hari ini Tuhan kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang, menjadi penuban hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja saat ini.
di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudaraku semuanya. Tadi kita telah menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah puji-pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang miskin diperkuat, diperkaya oleh karena Yesus Kristus Allah kita. Dan saat ini tidak jauh dari nyanyian tadi, saya akan sharingkan firman. Saya akan meneruskan firman Tuhan yang kemarin kita ambil dari Matius 6. Sekarang saya akan membahas, kita akan sharing firman Tuhan bagaimana tentang hal mengumpulkan harta. Nah, kalau soal berbicara harta, kekayaan, pasti pada semangat. Wah, gimana nih caranya supaya aku dapat kekayaan? Gimana sih caranya supaya aku dapat harta, benda yang banyak? Bukan seperti itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana sih kita mengumpulkan harta yang sebenarnya. Mari kita mau baca di ayat 19, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Di sini Yesus mengajarkan bagaimana sih kita mengumpulkan harta. Yang pasti kita sudah tahu harta yang sebenarnya yang harus kita kumpulkan. Jikalau kita berbicara soal harta, pastilah ada dua status yang kita tahu. Jika mempunyai harta banyak, bisa dibilang seorang yang kaya. Dan jika tidak mempunyai harta atau mempunyai harta yang sedikit, bisa dikatakan sebagai orang yang miskin. Nah, seorang yang kaya yang memiliki harta yang banyak, dia akan fokus kepada hartanya. Ya, jika dia tidak mengenal Tuhan, jika dia tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan dia hanya fokus mencari uang, hanya fokus gimana aku mendapatkan untung, hanya fokus supaya aku bisa membangun rumah yang besar, bagaimana aku bisa membeli mobil yang banyak, mobil yang bagus, bagaimana aku bisa keliling dunia, hanya itu yang dipikirkannya. Dan juga jikalau aku mempunyai uang yang banyak, statusku otomatis pasti akan naik. Aku dipandang banyak orang, aku dikagumi banyak orang, aku disukai banyak orang, aku banyak teman. Seperti itulah juga yang dilakukan orang-orang Farisi zaman dahulu. Bagaimana dia juga menyepelekan Tuhan Yesus, yang bagaimana Tuhan Yesus adalah orang yang biasa-biasa saja, dikatakan seperti itu. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini, yaitu Yesus memberitakan Injil untuk orang miskin. Di dalam Matius 4, teman-teman bisa baca bahwa Ia mengutus aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Itu adalah visi, misi, dan tujuan salah satu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan kembali lagi kepada orang kaya, bagaimana juga firman Tuhan mengatakan bahwa lebih gampang seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang yang memiliki banyak harta. Kenapa sih kalau kita bisa ngomong Yesus tidak suka, bisa dikatakan seperti itu ya, Yesus tidak suka sama orang yang kaya? Ya karena dengan orang yang memiliki harta yang banyak, seperti yang saya tadi bilang, fokusnya tidak lagi kepada Allah Sang Pencipta. Ya mungkin mereka memiliki banyak uang, memiliki banyak harta. Tetapi dalam hal kerohanian, mati.
Maka dari itu Tuhan tidak menyukai sifat-sifat orang kaya, bukan orangnya ya, tetapi sifat-sifat yang bagaimana tidak mencerminkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang pasti seperti yang ayat 24 sampai dikatakan, jikalau seorang sudah terikat, orang sudah tidak fokus kepada Allah, kepada hartanya, otomatis terikat menyembah. Dan Tuhan tidak suka, tidak bisa dengan ada dua tuan, bisa dikatakan seperti itu ya, menyembah Allah dan menyembah Mamon. Yesus tidak menyukai itu, Allah tidak menyukai itu. Dan bagaimana orang yang miskin? Orang yang miskin, tidak semua juga. Orang yang miskin yang tahu tentang firman Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, dia pasti menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia benar-benar setia kepada Tuhan. Dia benar-benar ingin dekat kepada Tuhan. Karena segala kehidupannya bergantung kepada Tuhan. Maka dari itu, orang Tuhan Yesus juga mengatakan, siapa yang beban berat, siapa yang mengalami pergumulan, datanglah kepadaku, marilah datang kepadaku. Kalau orang yang biasanya, yang berbeban berat, yang banyak masalah, ya tidak semua orang punya masalah, tapi terlebih lagi orang yang kekurangan harta ataupun orang miskin pasti lebih banyak masalahnya. Maka dari itu Yesus ada. Yesus ada untuk semua orang, terlebih lagi untuk orang miskin. Dia sangat care, dia sangat perhatian. Maka dari itu boleh sekali lagi saya bilang, jangan kamu mengumpulkan banyak harta, nanti kamu tidak fokus sama Tuhan. Jangan banyak uang, nanti kamu tidak rohani. Bukan seperti itu. Ya, seseorang yang benar-benar mempunyai kekayaan sejati, yaitu seseorang yang mempunyai kasih di dalam kehidupannya. Ini paket komplit ini. Saat orang tersebut memiliki kekayaan yang mungkin berlebih, memiliki harta yang berlebih, tetapi dia juga mempunyai kasih di dalam Yesus Kristus, wah itu baru luar biasa. Karena kekayaan yang dia punya akan diberikan kepada orang yang tidak mampu, akan dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saat mereka ada dalam dunia. Tetapi saat Tuhan Yesus bilang bahwa hartamu di dunia ini tidak kekal, tetapi carilah harta yang dimana itu kekal, yaitu harta yang ada di dalam kerajaan surga. Rumah bisa hilang, mobil bisa hilang, harta, uang, walaupun di bank disimpan rapat apapun bisa hilang. Semuanya yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Tetapi saat kita mengumpulkan sesuatu yang kekal, bisa dibilang harta yang kekal di dalam kerajaan surga, itu tidak akan pernah hilang. Maka dari itu mari kita mau berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta yang ada di dalam kerajaan surga. Apa sih harta yang dalam kerajaan surga? Kasih setia di dalam kehidupan kita. Perbuatan baik, menuruti firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Berbuah yang lebat. Itulah harta yang kita kumpulkan di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus juga bilang, janganlah tubuhmu ini menjadi gelap. Janganlah matamu ini gelap. Jikalau pelita mata ini gelap, gelaplah seluruh tubuh. Maka dari itu tetap jaga mata. Kalau kita pikir-pikir, kenapa sih Tuhan mengilustrasikan anggota tubuh kita dengan mata? Bukan kaki, bukan tangan. Kalau kita nggak ada kaki kan kita nggak bisa jalan nih, kita nggak bisa lari. Kalau kita nggak ada tangan, kita nggak bisa melakukan sesuatu apapun nih, nggak bisa ngambil apa-apa. Kok nggak pakai anggota tubuh yang itu, tapi kenapa pakai mata? Karena mata adalah sumber dari segala sesuatu yang bisa kita lihat.
Jikalau kita melihat kekayaan orang, wah kita kepingin jadinya. Kita melihat sesuatu mobil yang mewah, kita kepingin, tapi sesuai kapasitas kita belum mencukupi. Nah, maka dari itu dengan mata ini kita harus bisa melihat hal-hal yang baik yang ada di dalam dunia ini. Jangan hanya melihat hal-hal yang buruk. Saat kalian melihat hal yang buruk, kegelapan akan ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Maka dari itu Tuhan menggunakan mata untuk ilustrasi supaya tahu bahwa mata ini adalah hal yang penting loh. Hal yang vital untuk kalian supaya melihat apa yang ada di dalam dunia ini dan bisa melakukan apapun dengan mata, bisa melihat hal yang baik dan hal yang buruk. Maka dari itu, mari saudara-saudara, kita gunakan mata kita untuk mengumpulkan harta yang ada di surga. Setelah mata kita menjadi terang, seluruh tubuh kita terang, maka kasih ada di dalam kehidupan kita. Firman ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar melihat dan berhenti di situ saja. Tetapi kita harus melakukan semuanya itu yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Yesus Allah kita. Mari kita sekali lagi kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta di surga. Saya dan saudara-saudara, kita manusia yang sama. Kita sama-sama berlomba untuk mendapatkan mahkota di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan saat ini Tuhan, supaya kami dapat melihat suatu hal yang baik dengan mata kami. Bukan hal yang buruk, bukan hal yang jahat. Ya, memang kami melihatnya semua itu saat kami masih ada di dalam dunia ini Tuhan. Tapi kami tidak mau hal yang tidak baik itu masuk ke dalam hati kami, sehingga pelita kami menjadi gelap, pelita kami menjadi padam. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Kami tetap mau menjaga pelita kami tetap terang, supaya apa yang kami lakukan juga keluarnya terang, keluarnya baik, kasih, firman yang keluar di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan mau mengumpulkan harta kami di dalam kerajaan surga. Mungkin saat ini keadaan kami mungkin tidak mempunyai harta. Mungkin saat ini kami tidak bisa makan. Mungkin saat ini kami tidak mempunyai pekerjaan. Tapi kami percaya Bapa, dengan kami mengikutimu seumur hidup, kami percaya rencanamu indah bagi kami. Dan Engkau akan memberikan rencana yang terbaik bagi kami. Beri kami kekuatan untuk menjalani semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Biarlah rencanamu yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.